semua, balik lagi di my YouTube channel. Halo, kali ini gue pengen wawancara seseorang, princess di rumah gue. Bukan princess, tapi ratu di rumah gue. Kenalin, ini dia ibunda tercinta. Halo Mami. Ya, halo dong. Halo. Ya, langsung aja nih Mam. Kita kan mau wawancara nih ya Mami ya. Boleh. Kita mau wawancara nih Mam. Kan Mami sebagai saksi hidup dan masih hidup gitu kan. Ya iyalah ya, masih hidup memang. Kita mau tanya-tanya nih Mam soal GGK yang aku alamin. Sebelumnya Mami boleh memperkenalkan diri dulu. Siapakah nama Mami? Apakah you temennya Amanda Manopo? Atau kamu memang Amanda Manopo? Silakan. Nama saya Mailani Mardiana. Saya orang tua dari Mariska Aulia, tepatnya ibundanya Mariska Aulia. Anak saya ini yang tercinta. Alamat gitu Mam, hobi gitu. Kok belum mulai udah berlinang ini ya Mam? Kan belum tahu mau ditanya apa gitu. Iya. Pokoknya sedih aja dah. Gitu, kenalin dulu dong, Bunda hobinya apa, kali kan teman-teman ternyata si bundanya Mariska sukanya ini gitu. Oh gitu. Dah, belum apa-apa dah. Hobi Bunda mah itu ya Kak ya, apa ya, Kakak kan tahu sendiri Bunda tuh hobinya jalan-jalan. Nah ini ya, shopping, gitu aja lah gitu. udah cukup nih ya, langsung nih ke pertanyaan nih. Iya boleh. Tapi nggak boleh sedih nih Mam. Oke deh. Jangan sedih ya Mam. Tisunya dong. Nih udah disiapin, friend. Nih tisu Mamen. Nih Bun, kan Bunda tahu lah ya perjalanan aku dari yang baru lulus kuliah, terus baru kerja, tiba-tiba sakit. Mami secara pribadi ini kita langsung aja ya teman-teman ya, kita nggak pakai basa-basi ini langsung ke tujuannya gitu kan. Gimana sih Mam pengalaman Mami waktu tahu aku tuh sakit gitu kan? Awalnya kan aku kan yang pulang liburan itu kan Mam, sakit kan. Tuh Mami kenapa? Terus yakin kalau ini harus ke rumah sakit. Terus gimana nih perasaan Mami waktu tahu dokter itu bilang kalau aku kena gagal ginjal. Kan waktu itu soalnya Bunda sama Ayah nggak bilang kan, nggak bilang ke aku sendiri kan, Bunda kayak masih nutup-nutupin gitu kan. Nah, gimana sih perasaan Bunda waktu itu, waktu masih di rumah sakit pertama ya, Mam? Ini awalnya ya, pertamanya itu Mariska dinyatakan gagal ginjal itu waktu Mariska pulang kerja. Mariska itu awalnya sih ya badannya katanya pada nyeri, terus mual-mual, sedangkan itu kan baru habis family gathering ke Bandung dari perusahaannya. Nah sebagai orang tua kan khawatir anaknya habis pulang jalan-jalan, sedangkan dia dulu tidak tinggal dengan saya, dia tuh tinggal di daerah Ciledug. Kok pulang tiba-tiba mual-mual, terus badannya pada sakit, nyeri dan nggak bisa bangun. Nah terus kan sebagai orang tua tuh khawatir ya, punya anak gadis gitu kan ya, kok tanda kutip mual-mual kan, Bunda kan khawatir gitu. Ayo Kak, Bunda bilang gitu, pokoknya Kakak harus ke rumah sakit sekarang gitu. Terus kakaknya masih nggak mau. Terus besoknya lagi kakak masih tiduran di kamar. Terus Bunda paksa, ayo Kak, kalau begini nggak boleh nih, Bunda marah, kita harus ke rumah sakit gitu. Akhirnya Mariska terus saya bawalah ke rumah sakit yang terdekat di sini, di hospital Karawaci ya. Terus udah itu Mariska itu disuruh periksa urin. Nah, habis periksa urin itu, terus Mariska itu hasilnya itu jam 2 siang. Dinyatakan Mariska itu katanya lupus. Nah, Bunda itu nggak percaya gitu, kok lupus gitu. Akhirnya dokternya juga belum yakin. Terus akhirnya ada pemeriksaan yang selanjutnya. Dinyatakanlah Mariska tuh gagal ginjal, disuruh cuci darah. Nah, sebagai orang tua, ya Allah, kan istilahnya hancur banget gitu. Anakku tidak sakit apa-apa, tidak pernah sakit apa-apa, kok ternyatakan gagal ginjal. Terus akhirnya Bunda tidak percaya. Terus Mariska tuh harus dirawat di situ. Nah, besoknya
katanya harus di CT scan. Nah, bundanya nggak mau nunggu besok, jadi bundanya malam itu juga. Kalau nggak salah itu di waktu malam itu di 19.30. Mariska itu di CT scan sama akhirnya dinyatakan katanya ada ginjalnya satu yang berfungsi. Sebenarnya sih dua, yang satu itu tidak berfungsi, jadi dinyatakan tidak ada. Nah, sebagai orang tua, ya Allah, hancur banget hati anak aku gitu. Anak aku kok sakit begitu, segitu parahnya gitu kan. Dinyatakan juga ada stadium berapa kau? 5. Stadium 5 gitu. Terus akhirnya suruh cuci darah sama prof. Terus saya nggak mau. Mariska di situ dirawat sampai 5 hari. 5 hari terus akhirnya Bunda cabut dari rumah sakit itu. Bunda tidak percaya dengan hasil dokter ya. Terus akhirnya Bunda ke opsi rumah sakit lain di Jakarta. Nah, kita berbicara lagi sama spesialis dalam. Ternyata anakku Mariska sama hasilnya, padahal kita tidak bawa hasil-hasil yang dari rumah sakit yang pertama ya Kak ya. Kita istilah dari ulang ya Kak ya, pemeriksaannya itu bener gak nih gitu. Ternyata benar gitu. Kakak tuh hasilnya tetap gagal ginjal. Terus kakak suruh cuci darah, dan lagi-lagi Bunda tuh nggak mau anaknya cuci darah gitu. Padahal si kakak juga udah tahu sebetulnya anak-anak ya, anak-anak zaman sekarang udah lebih tahu gitu arti cuci darah, sakit itu apa, harusnya cuci darah, ada CAPD, ada transplant. Cuman Bunda waktu itu belum ngerti gitu. Taunya cuma cuci darah gitu ya. Terus cuci darah ya udah yang cuci darah udah akhir semua gitu kan. Kita taunya yang mana. Iya, terus aku akhirnya Mariska tuh jangan cuci darah dulu Kak gitu kan, kita periksa aja lagi gitu. Terus saya tanya sama dokternya, dok gimana bisa nggak Mariska tuh berobat jalan gitu. Terus kata dokternya, sebetulnya dokternya udah yakin ini nggak akan bisa, cuman dia menenangkan saya, coba Bu kita sampai berobat jalan dulu yang kemauan ibu. Terus akhirnya sampai 5 bulan. Sebelumnya sih sebelum 3 bulan itu waktu 3 bulan itu Mariska suruh pasang Simino ya, biar akses betul. ada akses cuci darah, supaya nanti kalau ada terjadi apa-apa udah ada punya aksesnya. Cuman Bunda orang bodoh gitu, Bunda nggak ngerti nggak paham kedokteran gitu. Saya bilang ngapain sih pasang-pasang, emang dasar nggak ngerti ya. Bunda tuh nggak tahu gitu, soalnya nggak ada keluarga ya kita yang kayak gitu, nggak ada sama sekali. Baru pertama ini ya jadi terus minim banget. Iya, Bunda nggak ngerti gitu. Terus lagi Bunda udah nggak usah Kak, nggak usah itu pasang gitu kan. Ini lanjut ya Bunda, pertanyaan berikutnya nih. Tadi kan Bunda bilang di rumah sakit pertama Bunda nolak buat HD, di rumah sakit kedua Bunda nolak buat HD. Itu kenapa sih Bunda nolak gitu? Apa alasan Bunda selain Bunda minim pengetahuan gitu? Kan kita kan memang ya keluarga kita, karena tadi Bunda bilang cuman baru pertama kali for the first time aku yang sakit, di ke atasnya tuh nggak ada gitu. Walaupun dulu engkong pernah sakit, tapi kan memang udah kondisi udah sepuh ya Mam sakitnya. Jadi ya udah keluarga juga udah nggak digali lagi ilmu soal cuci darah dan soal gagal ginjal gitu kan. Nah, tapi kan pasti keluarga kita baru banget nih aku gitu. Kenapa sih Mam, Mami sama Ayah lah khususnya menolak gitu untuk jangan deh, nggak usah deh untuk cuci darah tuh, kenapa Mam? Yakin Bunda sembuh gitu dengan tidak cuci ginjal gitu kan. Jadi Bunda kayaknya bodoh banget gitu kan ya, berharap gitu akan ada mukjizat gitu kan dari Allah gitu kan. Ternyata Mariska tuh aku perhatiin kok badannya makin lama makin bengkak gitu. Terus Bunda, wah ini kayaknya nggak bisa nih, harus harus dibawa ke rumah sakit. Pas Bunda baca-baca di internet gitu masalah gagal ginjal untuk pengetahuan Bunda sendiri gitu ya. Terus gejala-gejalanya gitu, nanti badannya pada bengkak, terus sesak gitu, terus
lemes gitu. Nah itu ada di posisi kakak semua Iya, gitu. benar. Jadi bunda yakin gini, wah kayaknya nggak bisa nih. Ayo kak, pokoknya harus ke rumah sakit nih, ke rumah sakit gitu. Kan tadi Bunda bilang kalau Bunda udah berasa nih kalau kakak tuh kayak udah tanda-tandanya udah sama nih sama yang Bunda baca di internet gitu kan. Nah, kan Bunda juga nemuin Yayang waktu itu akhirnya sesak kan, Yayang yang sesak di rumah, akhirnya Bunda bawa ke rumah sakit, Iya. ya kan. Nah, gimana sih Bun perasaan Bunda tuh waktu aku di rumah sakit itu sesak parah sampai akhirnya Bunda nemuin aku di kamar mandi rumah sakit sampai akhirnya Bunda mutusin oke ini udah harus HD gitu. Itu perasaan Bunda pribadi gimana sih Bun? Gini ya kak, waktu itu kan yang waktu bunda perhatiin kakak itu masih di rumah. Iya, di rumah itu masih di rumah itu. Pas bunda lihat kok kakak kok kakinya makin bengkak gitu kan. Terus muka pipinya juga, kakak tuh kalau kelihatan tuh di pipi. Iya, Kalau pipi. bengkak tuh kelihatan di pipi. Nah bunda perhatiin itu semua, kok kakak juga nafasnya juga agak sesak gitu. Bunda udah pokoknya harus ke rumah sakit nih gitu. Akhirnya saya bawalah ke rumah sakit yang di Jakarta itu. Saya bawa ke rumah sakit di Jakarta, ternyata dokternya lagi tidak praktek di Indonesia. Iya, lagi seminar Lagi itu ya, seminar di luar negeri kan. Nah akhirnya digantikan dokter-dokter lain. Nah sama dokter itu Mariska juga diharuskan cuci darah. Lagi-lagi tuh bunda istilahnya nggak mau gitu kan ya. Akhirnya Mariska tuh dirawat. Nah abis Mariska dirawat itu, Mariska akhirnya memutuskan mau pulang. Iya, betul. Terus bunda bilang, kak nggak bisa pulang, kakak tuh lagi sakit di sini. Itulah pertentangan kita. Iya, kita berdua di rumah sakit tuh. Nah terus akhirnya kakak mau pulang, katanya kakak mau sholat istiqoroh, padahal di rumah sakit kan bisa sholat gitu. Iya. Kan ya. Terus akhirnya kakak tuh dengan membawa impusan, kakak mau ke kamar mandi, kakak mau ganti baju. Aku bilang jangan kak, udah jangan. Bunda ngurus itu, Bunda ngurus pulang. Iya tapi kan bunda bilang dulu iya, jangan gitu. Terus akhirnya kakak udah bunda urus pembayaran. Akhirnya bunda ke ini, terus kakak mau jatuh lah di rumah sakit tuh, di kamar mandi. Nggak sempet jatuh, jadi bunda peluk gitu kan. Bukan, Bunda di bawah, Mam. Enggak, bunda belum. Bunda baru sampai pintu iya. itu gitu. Cuman bunda tahu si kakak kan teriak, "Bunda!" gitu. Jadi kan bunda tangkep. Bukan, gitu. Bun, bukan. Orang aku ingat aku kok yang mencet bel. Aku yang mencet bel, Bunda masih di bawah. Yang mencet bel itu aku. Aku Mam yang mencet bel. Terus Bunda naik ke atas, udah aku di kamar mandi. Iya. Ya kan? Iya, tapi kayaknya bunda tangkap deh, Nak. Oh iya ya? Kakak nggak sempat megang bel. Orang aku yang tahu. Pokoknya begitulah ceritanya. Ya, Mam. Intinya aku ketemunya di kamar mandi kan? Iya, di kamar mandi. Akhirnya saya dokter itu langsung tuh menangani itu semua. Bener-bener itu rumah sakit canggih banget gitu ya istilahnya, penanganannya itu cepat sekali gitu. Langsung semuanya bunda suruh tanda tangan. Mariska itu pas banget maghrib ya. Iya, maghrib terus Mariska langsung ditanganin HD, terus masuk ruang ICU gitu. Itulah ya, itunya kakak HD ya. Gitu. Terus ya itu jadinya kakak pas mulai HD itu bulan September. Iya, 11 September. Itu gimana tuh pas bunda akhirnya pas lihat ya akhirnya udah di HD gitu. Akhirnya memang cuma HD jalan satu-satunya gitu, Mam tuh. Iya. Itu gimana Mam perasaan Mam? Ya perasaan mama hancur banget gitu kan istilahnya. Tapi di situ bunda nggak mati semangat. Pokoknya harus bunda semangatin anak bunda gitu. Bunda yakinin bunda pasti anak bunda ada jalan yang terbaik untuk pengobatannya apa gitu. Jangan nangis. Apa? Nah terus Mam, kan dokternya sempat bilang kan ya Mam, setelah gue HD nih teman-teman, dokternya tuh sempat bilang kalau misalnya ada terapi lain ya Mami, terapi lain CAPD, karena waktu itu kan posisinya masih usia produktif ya Mam, karena masih kerja terus bilang masih bisa kok kerja dan aktivitas lain-lainnya, coba aja nih terapi CAPD atau ya dikenalnya terapi cuci perut. Kenapa sih Mam waktu itu Mami nggak izinin gitu? Jadi Mami lebih pilih udah deh HD aja dengan
dengan segala resiko dan sibuk karena mesti bolak-balik ke rumah sakit kan. Sementara kalau CAPD itu kan bisa cuci darah di rumah. Beda sama HD. Kenapa sih Mami milih untuk udah deh HD aja deh gitu. Sampai akhirnya dokternya kan jelasin transplant, tapi kan itu setelah kita jalan HD ya, Mam. Bunda tuh nggak menjalankan CAPD karena apa? Itu kan harus steril banget gitu kan. Sedangkan kakak tuh kadang-kadang takutnya suka lupa waktunya ganti, redor ganti gitu kan ya. Takutnya lebih riskan lah gitu untuk itu. Cuman kan ke Bunda pikir kan kalau cuci darah kan kita kan ke rumah sakit. Itu juga steril kan di rumah sakit. Sebelumnya kan sama suster juga dibersihkan dulu tangannya apanya ya. Nanti kalau di rumah CAPD kakak nggak bisa. Bunda tuh khawatirnya kakak nggak bisa, takutnya ntar malah infeksi gitu kan. Jadinya Bunda nggak yakin kalau kakak tuh pakai CAPD gitu ya. Sedangkan kakak pakai itu aja yang di leher aja, CDL aja, gonta-ganti, kakak nonton konser apa akhirnya ini kan infeksi kan, rusak gitu. Jadi ya Bunda pakainya itu HD gitu, HD aja gitu. Oke, lanjut Mam. Pertanyaan berikutnya nih. Ini inti banget nih, nggak inti banget sih. Ini momen gimana Bunda merasain aku sebagai pasien gagal ginjal dengan terapi HD di perjalanannya. Cerita deh Mam. Sebagai saksi nih Mam, saksi yang menemani aku nih, bener-bener Bunda nih yang nemenin banget gitu. Jadi selama sakit itu dari awal memang memutuskan untuk nggak kerja dulu, aktivitas semuanya di rumah karena lemes banget, posisinya payah banget ya Bunda. Aku ceritain Mam gimana sih perjalanan aku HD gitu, terus apa aja sih yang aku jalanin gitu kan, karena aku berasa posisi aku tuh payah banget. Dan aku sempat cerita Mam di video aku sebelumnya kalau aku tuh emang galak banget gitu kan waktu HD itu. Cerita deh Mami sebagai saksi nih Mam. Waktu kakak itu pas harus HD ya, harus cuci darah itu, Bunda tuh selalu menemani kakak kemana aja kakak, pokoknya di situ ada Bunda. Terus kalau kakak mau HD semuanya Bunda yang ayo kak kita semangat kak, kita HD kak gitu kan ya. Soalnya kakaknya tuh udah lemes, kayaknya kakak tuh udah nggak semangat banget kalau mau pergi HD tuh. Kayaknya kakak tuh udah mati semangat gitu, udah nggak mau gitu. Terus dia sih nggak bilang menolak, Bunda aku nggak mau HD, enggak. Cuman kakak tuh Bunda tahu gitu, kakak tuh kayak gimana gitu. Terus ayo kak kita HD, sekarang kita HD yuk kak yuk gitu kan. Udah semuanya siapin. Terus ya biasalah kakak katanya kalau HD memintanya yang enak-enak, yang dilarang. Terus kakak dimakan di situ gitu kan, istilahnya kayak mau daging apa itu kan tidak boleh banyak ya kak ya, kayak gitu-gituan, ada daging-dagingan kan. Tapi biarinlah saya kasih gitu supaya kakak tuh senang hati gitu kan, semangat kan. Kalau misalnya senang hati kan juga enak gitu. Terus udah itu besoknya 2 harinya lagi kakak suka ngedrop gitu kan, suka banyak cairan lah di tubuhnya, jadi kakak sesak. Terus kita harus balik lagi HD ke rumah sakit, kakak cuci darah lagi. Ntar besoknya kakak begitu lagi. Nggak tahu ya kenapa ya kakak tuh kayaknya kok sering banget sesak gitu. Langganan ya. Terus ke UGD malam-malam, kita jam 2 pagi kita harus ke rumah sakit, ke UGD karena kakak nyesek terus. Udah kita berdua aja gitu, karena saya kalau membangunin ayahnya kan kasihan ya, besok dia kerja gitu, bangunin adiknya juga, adiknya besok harus kuliah. Jadi ya udah kita berdua aja ya kak ya gitu. Udah di tol hujan-hujan ya kak ya, kita berdua gitu. Terus sampai rumah sakit itu kakak dibilang tidak apa-apa, tidak ada cairan.
terus juga paru-parunya bagus, tidak kerendam oleh air gitu. Tapi nggak tahu ya. Cuman Bunda kenapa ya dok ya, aku bilang anak saya tuh kalau di rumah tuh nggak bisa tidur, harus pakai oksigen gitu kan. Terus akhirnya makin lama kelamaan kakak seperti itu terus, dokternya juga sampai bingung, anak ibu tidak apa-apa, ini bagus, kondisinya semuanya bagus, durasi jantungnya bagus. Nah Saturasi, Mam. enggak, Saturasi saturasi oksigen, ya. Bukan durasi. apa namanya, Saturasi. Nah akhirnya dokternya memutuskan gini, Bu bagaimana kalau Mariska bawa ke psikiater. Iya. Waduh, saya bilang gitu ya, psikiater. Terus mungkin dia terguncang hatinya, banyak pikirannya, ya kayak. Iya, soalnya nggak pernah cuman- bisa tidur di rumah ya, Mam. Tidurnya di jalan. Tidurnya di jalan. Jadi saya juga bilang sama dokternya, dok, masa ini anak kalau di jalan dia pules ya tidurnya. Aku Di bilang jalan tuh di gitu. mobil ya, teman-teman, bukan tidur di Iya, jalan. iya, tidurnya di mobil gitu, saya nyetir. Itu Mariska tuh tidur gitu, istilahnya dengan pulas banget. Tapi kalau udah sampai rumah, begitu lagi harus pakai oksigen gitu kan, dadanya sesak-sesak kan, saya makin takut. Saya bawa lagi, saya muter-muter di jalanan tuh, bawa mobil, tapi dia tidur pulas. Makanya saya heran kan, Mariska kok kayak begitu gitu. Akhirnya kita bawa ya kakak ke psikiater tuh. Terus akhirnya benar di situ dikasih istilahnya motivasi lah, Mariska harus kuat, harus sabar, harus ikhlas gitu. Intinya ikhlas ya kak ya, kalau udah damai, Mam, iya, sama hati sendiri. Kalau udah ikhlas kan damai dengan hati sendiri gitu. Jadinya mulai tuh Mariska berubah gitu. Tadinya sensitif gitu, ditanya sama orang nggak mau jawab gitu. Apaan sih nanya-nanya gitu, gitu mulu. Kalau aku bilang kak, yuk kak kita jemur badan yuk kak gitu kan ya. Kadang-kadang kan saya repot ya ngurusin makanan kakak ya, walaupun di rumah ada mbak yang bantuin, tapi kan saya walaupun ada mbak, saya nggak mau kebutuhan kakak tuh dipegang sama orang lain. Iya, betul. Jadi semuanya tuh harus bunda gitu yang ngurus keperluan kakak tuh bunda yang pegang gitu kan. Jadinya bunda tuh nggak percaya dengan orang lain, kebutuhan kakak yang pegang apa aja gitu. Dari kakak mau HD, dari kakak pulang HD, makanannya semua sampai kakak tidur itu semuanya bunda yang ngurus gitu kan. Nah akhirnya pas sampai dibawa ke psikiater itu mulai damai lah hati kakak. Kakak mulai tenang ya kak ya, seneng kalau Saade juga dia seneng. Bahkan teman-temannya suster di sana juga seneng banget kalau ngelihat si kakak tuh ini apa HD gitu kan. Dia menyemangati teman-temannya yang lain, makanya sama ada opa-opa, ada oma suka nanyain kakak gitu, gimana sih Bu kok Mariska tuh sekarang lebih ceria ya, lebih semangat gitu, berubah gitu. Aduh, dengan bangganya hati bunda gitu, bunda seneng banget gitu ya. Walaupun kakak nanti HD-nya diganti hari, karena kita kan suka mau pergi ya kak ya, ganti hari tuh oma-oma yang lain suka nanyain gitu, kok kakak kemana sus gitu. Oh udah kemarin, kayaknya berbalik malah mereka yang tidak semangat kalau tidak ada kakak ya gitu. Jadinya ya gitu, apalagi waktu pandemik tahun lalu ya, mulanya pandemik, jadi kakak tuh nggak ada kerjaan, stres dengan pergi hanya HD gitu, keluar rumah juga HD aja gitu. Jadi dia mau ngecat rambut gitu kan, atau warnanya pink, warnanya ungu, hijau, pokoknya aku udah terserah lah. Tapi saya di situ juga saya bilang kan sama dokternya, boleh nggak anak saya gonta-ganti cat, pengaruh nggak? Akhirnya tidak, kata dokternya. Udah Bu, nggak apa-apa. Akhirnya kakak mulai deh tuh kayak ngecat rambut apa, sampai sapamnya tuh narik, ini rambutnya palsu nggak sih gitu. Soalnya kakak tuh seminggu sekali ya kak ya, seminggu sekali kan, ganti-ganti karena gitu. 2 minggu sekali ya, sih semaunya.
semaunya kakak gitu, ganti-ganti warnanya. Ntar kadang-kadang kakak pakai rambut palsu yang disambung-sambung, terserah deh. Saya bilang yang penting kakak semangat gitu, yang kakak maukan apa, bunda nggak melarang selagi asal kakak jangan nggak Iya, gitu. itu nggak boleh lah itu. Jadi kakak mau gimana ya nggak apa-apa gitu, bunda liatin kan. Iya. Bunda, kakak mau kemana nih ya, mau ke mall apa kemana ya, kita berdua ya kak ya, Iya, gitu, pokoknya berdua aja. Mami ini ada pesan gak sih buat ya yang tadi aku bilang pendamping HD, ataupun buat teman-teman yang masih sehat nih Mam, gimana sih menurut Mami mereka harus hidup biar ya nggak jadi pasien gagal ginjal gitu loh Mami? Iya, untuk pendamping pasien ginjal, bunda sih pesannya sabar. Harus sabar menghadapi pasien yang Wow. ginjal ini gitu kan. Kalau ikhlas kayaknya bunda belum ikhlas. Memang harus ikhlas, tapi kayaknya susah gitu gitu. kak. Jadi kalau mau bilang ikhlas suruh ikhlas ya susah ya susah. Mami. Orang susah. Terus udah itu ya intinya sabar, terus berdoa supaya dikasih kemudahan sama Allah, dikasih mukjizat gitu kan. Harus apa nih pengobatannya lebih lanjut untuk anakku bisa sembuh, atau untuk pasien-pasien yang lainnya gitu. Nah, untuk yang belum terkena GGK, bunda harap banyak minum. Jangan lupa kalau kita banyak beraktivitas itu kita harus banyak minum air putih. Kuncinya itu air putih. Boleh kita minum teh manis, atau kita mau minum jus gitu, boleh, tapi dibilas dengan lagi air putih gitu. Kalau bisa tuh kita air putih sehari itu 3 liter. Itu memang awalnya memang kita enek-enek ya minum banyakan air putih gitu, tapi udah kelanjutannya udah kesini enak aja gitu. Malah kalau jadi kita ini nih udah minum berapa ya nih ya gitu sekarang gitu. Jadi usahakan tuh kita harus banyak minum air putih aja sih kak. Oke, terima kasih buat bundaku tercinta, mamiku tercinta. Sama. Sebelumnya mohon maaf kalau perbincangannya kadang mami, kadang bunda. Memang di rumah ini terserah kita mau manggilnya apa gitu kan ya mami. Ya segitulah kisah kita berdua, cerita kita berdua menjalanin hari-hari kita sebagai aku yang pasien GGK, bunda yang ngedampingin aku sebagai pendamping pasien GGK. Itulah sedikit cerita kita. Selanjutnya kita bakal cerita nih nantinya, cerita bagaimana sih bunda akhirnya menjadi pendonor ginjal. Jadi tungguin aja di next vlognya atau di next videonya untuk cerita kita selanjutnya. Sekian cerita dari kami. Untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.